Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi metodologi pembelajaran berorientasi filsafat konstruktivisme. Adapun anggota kelompok-kelompok 13 yang pertama ada Claudia Nurul Thoyiba, yang kedua Mela Nurmalia, yang ketiga ada Nafisa Mutmainnah. Adapun tujuan dari pembahasan materi ini, yang pertama untuk memahami metodologi pembelajaran yang berorientasi pada filsafat konstruktivisme. Yang kedua, untuk mengidentifikasi karakteristik pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam kerangka filsafat konstruktivisme. Yang ketiga, untuk mengeksplorasi model-model pembelajaran yang relevan dengan pendekatan konstruktivisme. Yang keempat, untuk menentukan metode pembelajaran yang paling sesuai dalam menerapkan prinsip konstruktivisme di kelas. Nah, metodologi pembelajaran berorientasi pada filsafat konstruktivisme adalah pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata, interaksi sosial, dan refleksi. Pembelajaran ini bersifat otentik, situasional, dan menantang, mengintegrasi pengetahuan lama dengan informasi baru secara bermakna. Prinsip metodologi pembelajaran berorientasi pada filsafat konstruktivisme. Pembelajaran sebagai proses aktif, pembelajaran terjadi melalui interaksi, diskusi, dan kolaborasi dengan guru dan teman sebaya. Pembelajaran situasional, refleksi dan metakognisi, peran guru sebagai fasilitator, penggunaan tugas otentik dan pemecahan masalah, lingkungan belajar yang demokratis dan interaktif. Karakteristik pendekatan yang berpusat pada peserta didik dalam konstruktivisme. 1. Pembelajaran aktif. 2. Integrasi pengetahuan baru dan lama. 3. Penghargaan terhadap perbedaan pendapat. 4. Pembelajaran berbasis masalah dan penemuan. 5. Kolaborasi dan interaksi sosial. 6. Konseptual dan relevan. 7. Refleksi dan metakognisi. 8. Pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik dalam konstruktivisme. Pertama, ada pendekatan deep learning dalam pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan deep learning mencakup 3 konsep utama yang bekerja secara sinergis. Yang pertama ada meaningful learning. Siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang kedua ada mindful learning, kesadaran penuh siswa terhadap proses belajar yang dilalui. Yang ketiga, joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi. Selanjutnya ada pendekatan saintifik dalam pembelajaran konstruktivisme. Pendekatan saintifik memberikan kerangka yang jelas bagi siswa untuk melakukan eksplorasi dan penemuan pengetahuan secara mandiri sesuai dengan prinsip konstruktivisme yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Model pembelajaran yang relevan dengan pendekatan konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana model yang berfokus pada siswa dengan pendekatan masalah nyata sebagai bentuk merangsang pembentukan pembelajaran siswa. Masalah yang disajikan bersifat kontekstual atau nyata dan menantang, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berfokus untuk mencari solusi dalam diskusi kelompok. Cara penerapan di kelas yaitu pemberian masalah kontekstual, diskusi kelompok kecil, presentasi hasil diskusi, reflektif, dan kesimpulan. Mode pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri konsep dan prinsip melalui eksplorasi, eksperimen, dan pengamatan. 3 ciri utama yaitu siswa mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan serta menggeneralisasi pengetahuan, student center, siswa mengaitkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Cara penerapan di kelas yaitu stimulus, identifikasi, eksperimen, analisis, dan diskusi, dan refleksi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu model pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk melakukan
Proses penyelidikan ilmiah dengan arahan atau petunjuk dari guru. Cara penerapan di kelas yaitu orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, eksperimen dan pengumpulan data, mengelola dan mengujikan hipotesis dan menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, di mana model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam mengerjakan proyek nyata, baik secara individu maupun kelompok untuk menghasilkan produk sebagai hasil pemahaman terhadap suatu konsep. Cara penerapan di kelas yaitu pertanyaan esensial, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, presentasi hasil, dan refleksi evaluasi. Metode pembelajaran yang paling sesuai untuk menerapkan prinsip konstruktivisme di kelas yaitu yang pertama diskusi kelompok, saling bertukar ide dan pengalaman sehingga mereka dapat membangun pemahaman bersama melalui interaksi sosial. Tanya jawab reflektif, yaitu berpikir mendalam dan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Observasi dan eksperimen, yaitu belajar melalui pengalaman langsung. Selanjutnya yaitu studi kasus, membantu siswa mengaitkan teori dengan praktik, simulasi, dan role play, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami situasi atau peran tertentu, dan yang terakhir yaitu presentasi dan umpan balik, di mana menyampaikan hasil kerja mereka, menerima masukan dari guru serta teman sebaya. Kesimpulan, metodologi pembelajaran konstruktivisme menempatkan siswa sebagai pelaku aktif yang membangun pengetahuan melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi dengan guru berperan sebagai fasilitator. Pendekatan ini menggunakan model pembelajaran seperti project problem based learning, discovery learning, inquiry terbimbing, dan project based learning yang menekankan pembelajaran aktif, kolaboratif, kontekstual, dan reflektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Metode seperti diskusi kelompok, tanya jawab refleksi, eksperimen, studi kasus, simulasi, dan presentasi sangat mendukung prinsip ini, sehingga siswa menjadi pembelajar mandiri yang kreatif dan kritis dalam menghadapi masalah nyata. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.